Mari kita kembali menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kembali kita hampiri hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Dia mendengar setiap pujian dan penyembahan kita. Setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan, Dia tahu. Mari senangkan Tuhan pagi hari ini. Mari menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya
kita adalah bait kudus Tuhan, dan hadirat-Nya memenuhi hidup kita. Hadirat-Nya memenuhi bait kudus-Nya. Oh, mari sembah, biar hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu lingkupi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan. Yes. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Izinkan hadirat Tuhan menguasai hidup kita. Amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kami tersungkur, kami menyembah-Mu. Kami tersungkur di hadirat-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu melingkupi kami. Kami rasakan kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Ya, haleluya, haleluya. Penuhi kami, lawat umat-Mu Tuhan. Puaskan kami, puaskan hati yang haus. Puaskan kami dengan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bapa yang baik. Haleluya.
hanya melihat ketulusan hati kita saat kita menyembah Dia. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang baik. Oh haleluya. Amin. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah melakukan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang, Kau Bapa yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin, amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Kasih-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Nyanyikan pujian ini, katakan kepada Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Rancangannya indah bagi kita. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu, Kasih-Mu bagai embun yang turun. Terima kasih, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, janji-Mu selalu baru, kasih-Mu selalu baru bagi kami. Haleluya. Biarlah pagi hari ini setiap kita merasakan kasih Tuhan yang besar, setiap kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah kita tidak pernah ditinggalkan. Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu ada menjaga kita. Dia selalu ada memelihara kita. Haleluya. Oh, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang, katakan kepada Tuhan, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku.
percaya Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu selalu baru bagai embun di pagi hari. Kasih-Mu baru bagi kami, Yesus. Terima kasih, mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu, janji-Mu yang menopang hidup kami. Kasih-Mu yang membuat kami hidup sampai hari ini. Kasih-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ya Rabbah, syukur. Haleluya. Ya Allah yang bekerja seturut kehendaknya, seturut rancangannya yang indah bagi kita semua. Kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kasih-Mu. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amen. Haleluya. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Izinkan kami hidup dalam rancangan-Mu. Kami hidup dalam kehendak sampai janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan, amin, yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Allahku kan mencukupi, amin, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, ya, segala perkara ku tanggung di dalam Dia, dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Percaya di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Mari sembah Dia, katakan kepada Tuhan, Tuhan kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau. Haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Yesus kebutuhan kami berseru kepadamu.
mujizat-Mu masih bekerja hari ini, saat ini. Ketika kami menyembah, ketika kami berseru, Engkau ada bersama-sama kami. Amin. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setia. Sekali lagi, selama ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Selama kami menyembah Tuhan, selama kami tetap percaya kepada Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan kami. Mujizat demi mujizat terjadi dalam keluarga kami. Mujizat demi mujizat terjadi dalam pekerjaan kami. Haleluya. Selama kami percaya, selama kami tetap menyembah Tuhan, maka Tuhan yang bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Karena Engkau yang terbaik bagi kami. Karena Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau yang terbaik bagi kami. Haleluya. 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 Biarlah pagi hari ini ujian penyembahan kita menyenangkan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Zaimian. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Dan ajarlah kami terus untuk selalu bersyukur sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, di pagi hari Engkau setia hadir dalam kehidupan kami. Membangunkan kami, bahkan kami untuk datang memuji menyembah Engkau. Kami boleh bersyukur buat berkat-Mu setiap hari selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bawalah terus kami setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, untuk mengalami terus segala hal yang terbaik dari Tuhan setiap hari. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang Kau rancangkan dalam hidup kami itu adalah rancangan yang terbaik, yang terindah dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan, sebab kami tahu masa depan kami, masa depan penuh cahaya, cerah kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus serahkan keadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam tangan-Mu. Hari-hari pandemi, hari-hari PPKM Tuhan, banyak orang tidak bisa menerima, bahkan ada orang-orang yang menderita, bahkan mereka yang tidak kuat berputus asa. Tapi biarlah Tuhan, kami selalu percaya akan pengharapan kami, iman kami kepada Tuhan, bahwa hari-hari yang sulit ini akan berlalu. Pandemi COVID-19 ini
segera akan berlalu, sebab hanya rahmat Tuhan saja yang menyatakannya dalam hidup kami. Engkau menolong, memberkati pemerintahan, baik dari pusat daerah sampai ke pemerintahan terkecil RT RW Tuhan. Bawa mereka juga untuk percaya bahwa hari-hari sulit ini akan segera berakhir. Menolong dalam penyediaan pelaksanaan vaksinasi, menolong dalam tenaga kesehatan yang menolong para penderita terpapar COVID-19, beri kekuatan kesehatan daripada Tuhan, menolong seluruh tim, bahkan juga aparat-aparat pemerintah TNI Polri yang ada, biar mereka juga tetap percaya hari-hari PPKM ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan mengadakan pemulihan, di mana Tuhan sedang membuat salah satu yang baru bagi setiap kami, dan kami akan melihat masa depan bersama dengan Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemerintahan kota kami masing-masing juga dalam tangan-Mu Tuhan. Baik di kota di mana kami berada, di kota Semarang ini, Engkau menolong memberkati pemerintahan kota kami. Sebab dimanapun Tuhan tempatkan kami sesuai dengan firman-Mu, kami akan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal Tuhan. Berkati pemerintahan kota, berkati juga Tuhan hari-hari PPKM di kota ini. Biarlah masa-masa sulit, bahkan mereka yang terpapar COVID-19, mereka semakin berkurang sebab sudah banyak yang divaksin, mereka sudah banyak yang disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan semakin banyak orang yang mau setia untuk melakukan prokes dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan terjadi demi kebaikan kami bersama. Semua orang boleh mengalami sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja kami, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada di dalam penggembalaan pelayanannya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan bersama jemaat masing-masing. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Berkati pelayanan yang ada juga di gereja kami di Efrata ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu, dan kami boleh tetap setia melayani Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, mereka tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19, baik mereka yang saat ini masih menderita maupun masuk dalam tahap pemulihan setelah hasil tes mereka negatif, maupun mereka yang sudah berpulang karena COVID-19 ini, semua Tuhan Engkau tolong berkati. Mereka yang sakit disembuhkan secara sempurna, mereka yang kehilangan Engkau berikan penghiburan, kekuatan yang baru untuk menerima rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Berkati setiap kami Tuhan, mulai dari gembala, pengurus gereja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Anda bisa merasakan kasih Tuhan saat kau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Janji Tuhan, setiap orang yang mencari Dia akan berjumpa dengan Dia. Setiap orang yang merindukan hadirat-Nya seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair, maka Tuhan pasti memberikan kelegaan buat orang yang datang kepadanya. Puji Tuhan, hari Minggu yang lalu saya sharing tentang bagaimana kita harus mengisi hidup kita. Sekalipun hidup kita sedang mengalami situasi yang berat sekalipun, tapi kalau rohanimu terisi dengan penuh, Anda akan tenang, Anda akan bisa tetap jalan jauh. Tapi kalau hidupmu kosong, sekalipun Anda seperti sepeda motor mewah, motor gede, atau mobil mewah, tapi kalau kosong, maka mobil itu, motor itu akan macet, mogok saudara. Jadi harus diisi dengan baik. Dalam minggu kemarin saya sedang penuhi tangki hidupmu, ya, penuhi hatimu dengan hal rohani. Galatia 5 ayat 16 berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita baca sama-sama ayat ini saudara. Ya, kita baca dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, jelas sekali bahwa ayat ini mau membedakan antara roh dengan daging. Kalau kita tidak dipenuhi roh, maka keinginan daging akan menguasai. Tapi kalau hidup kita penuh roh, maka walaupun daging punya keinginan, tapi kita akan punya kekuatan untuk tidak menurutinya. Sekali lagi, kalau rohmu kuat, walaupun dagingmu punya keinginan, Anda tidak akan menurutinya. Tapi kalau Anda tidak hidup oleh roh, rohmu lemah, rohanimu lemah, maka Anda akan menuruti keinginan daging. Dan kita tahu keinginan daging itu dosa, itu kenajisan, itu akan membuat kita jatuh. Coba lihat, cek hidup Anda. Kalau Anda sering jatuh dalam kedagingan, jatuh dalam hal-hal dosa, cek, jangan-jangan manusia rohanimu, rohmu kurang kuat. Dan itu yang biasa terjadi ketika orang mulai kecewa, sakit hati, mulai memikirkan yang negatif, rohnya mulai melemah, jiwanya ikut lemah. Ya, jadi saudara, Anda harus kuat. Kenapa? Karena kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab menyebutkannya. Kita punya tubuh, yaitu badan kita ini. Kita punya jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran kita, perasaan kita. Apa yang membuat kita merasakan emosi. Ya, kita berpikir. Sama seperti binatang juga punya jiwa, punya pikiran, Pak. Tapi tentu tidak secanggih manusia, karena diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan berpikir yang lebih dari semua ciptaan yang lain. Ya, tapi Pak Handoyo, anjing saya di rumah, kalau dia saya marahin, dia ngerti Pak, tunduk Pak. Kalau dia sakit, anjing saya nangis Pak. Saudara, binatang juga punya perasaan, juga punya emosi. Binatang juga pintar. Mereka tahu cara-cara yang dilatih. Anda bisa lihat sirkus. Gajah bisa duduk, gajah bisa angkat 2 kaki, anjing bisa melompat-lompat, singa, harimau bisa memasuki lingkaran, bisa menari. Oh, binatang punya pikiran, saudara, bisa dilatih. Makanya ada topeng monyet, bahasa Jawanya apa? Ledek ketek gitu ya. Bisa buat bermain monyet dengan anjing. Nah, tapi saudara, tentu manusia punya kemampuan lebih dari mereka. Dari secara pikiran dan emosi. Nah, itu bicara jiwa, pikiran dan emosi. Lalu, apakah hanya karena kita lebih unggul saja kita menjadi manusia? Ada satu lagi yang membedakan. Ketika Tuhan ciptakan semua binatang, Dia-Nya berfirman, manusia diciptakan, Adam dengan debu tanah, Hawa melalui tulang rusuk Adam. Tetapi ada satu lagi yang beda, yaitu Tuhan menghembuskan rohnya masuk dalam manusia itu, masuk ke dalam tanah liat itu sehingga menjadi manusia, masuk ke dalam tulang yang dibentuk menjadi Hawa perempuan itu. Apa yang membedakan? Ada ruah dalam bahasa Ibrani-nya, yaitu roh Allah yang dimasukkan dalam manusia. Sehingga kita ini bukan cuma manusia tubuh ini kepala sampai kaki, ya.
Kita bukan cuma punya jiwa, punya pikiran, bisa belajar, punya perasaan, bisa merasa, bisa mengingat. Tapi kita adalah manusia roh juga. Ada roh sehingga manusia punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Mengapa ada banyak agama di dunia ini? Karena orang punya kerinduan, punya kehausan untuk menyembah yang diagungkan. Bahkan termasuk orang-orang yang tidak punya agama, yang tidak beragama pun, mereka menyembah kemampuan diri sendiri. Mereka tetap mengidolakan orang-orang. Kenapa? Karena ada satu bagian dari manusia yang punya kehausan yang tidak bisa dipenuhi yang lain. Hanya bisa dipenuhi ketika dia berhubungan dengan hal rohani, berhubungan dengan Tuhan. Ya, nah itulah roh. Itulah roh kita. Nah, jadi kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Mari saya tunjukkan satu ayat supaya kita makin mengerti. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus di sini mengajar kepada jemaat di Tesalonika bahwa kita ini kalian punya roh, jiwa, dan tubuh. Dan doa Paulus supaya itu dikuduskan ya seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Kenapa? Karena tubuh bisa tidak terpelihara sempurna, jiwa juga bisa, ya, roh juga bisa. Dan doanya Paulus supaya kita menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita tetap sempurna, tak bercacat. Makanya kesehatan tubuh harus diperhatikan. Masalah makan, istirahat, olahraga, ya, masalah merawat tubuh harus diperhatikan karena harus sempurna, ya, kerinduan Paulus. Tapi juga jiwa, tubuh bisa sakit, jiwa juga bisa sakit. Makanya ada rumah sakit jiwa, ada rumah sakit buat badan. Tapi kalau yang sakitnya pikiran, perlu ke psikiater, itu rumah sakit jiwa, ya. Tapi saudara, ada yang masalah roh. Ternyata roh kita pun bisa sakit, roh kita bisa lemah, ya. Manusia batin kita bisa mengalami kelemahan. Karena itu minggu ini saya mengajar Anda supaya memperhatikan manusia roh kita. Termasuk di dalam saat-saat pandemi, termasuk saat-saat mungkin ada yang berjuang menghadapi COVID-19 atau keluargamu sedang kena COVID dan Anda pasti banyak pikiran, Anda pasti kesusahan. Tapi sembari Anda berjuang untuk memperbaiki tubuhmu yang sakit dan menjaga jiwamu supaya enggak khawatir ketakutan, maka rohmu harus kuat dan sempurna juga. Kenapa? Karena mana yang lebih besar? Tubuh, jiwa, atau roh? Kalau yang kelihatan adalah tubuh. Jiwa lebih mudah dirasakan dibanding roh. Jadi dari sisi tubuh, jiwa, dan roh, memang yang paling tidak terasa seringkali adalah masalah roh kita. Ya, karena Anda berpikir, Anda merasa sekarang, ya, tubuh Anda bisa pegang. Nah, jiwa nggak bisa dipegang, tapi pikiran, emosi bisa Anda rasakan. Nah, roh sebenarnya bisa Anda rasakan juga. Makanya Yohanes berkata, Tuhan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Rohmu bisa menyembah. Roh itu tempat di mana Anda punya kerinduan akan Tuhan.
Makanya dari semua makhluk ciptaan Tuhan, manusia yang menyembah Tuhan, yang membuat agama. Tidak ada kucing-kucing kumpul lalu memuji Tuhan bersama. Ya, mereka kumpul buat kawin kalau kucing, saudara. Nggak ada anjing kumpul lalu mereka membahas sharing firman Tuhan. Nggak ada, saudara. Anjing kumpul bertengkar, ya, saudara. Tapi manusia itu yang berkumpul dan menyembah, mencari Tuhan. Saudara, jadi ada roh, jiwa, dan tubuh. Pertanyaan saya tadi, mana yang lebih besar? Kalau yang lebih kelihatan memang tubuh. Bisa terasa, bisa sakit. Nah, jiwa memang tubuh lebih terasa. Tetapi kalau masalah besarnya, tubuh dengan jiwa besar mana? Lebih kelihatan tubuh, tapi lebih besar jiwa. Mengapa? Karena tubuh ya hanya ini, kepala sampai kaki kita. Dan kita terbatas. Anda di ruang tamu, Anda nggak bisa di tempat tidur, Anda nggak bisa di tempat kerja, Anda nggak bisa ke pasar, Anda terbatas di ruang dan waktu. Ya, di tempat di mana ada sekarang. Anda sedang duduk di sofa sambil mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, Anda ada di rumah Anda, tidak ada di halaman, tidak ada di tempat lain. Tapi jiwa itu bisa lebih luas. Anda sekarang duduk di sofa, tapi pikiranmu bisa membayangkan anakmu yang di Jakarta, bisa membayangkan keluargamu yang ada di Amerika atau di Australia. Anda bisa teringat cucumu yang di Singapura. Wah, jauh sana, tapi Anda bisa pikiranmu melayang kemana-mana. Saudara, artinya perasaanmu, jiwamu, pikiranmu bisa melampaui tubuh Anda. Melampaui. Ya, ada orang yang tubuhnya kena lumpuh, tidak bisa kemana-mana, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Makanya harus ditaklukkan pikiran ini, karena kalau Anda akan kemana-mana. Ya, ada orang yang badannya terbatas, tapi pikirannya punya ide-ide yang luar biasa, membayangkan yang lebih dari yang dia bisa mampu. Saudara, itu jiwa kita. Bagaimana dengan roh? Roh dianggap paling kecil karena tidak terasa, tidak kelihatan dibanding yang lain. Tapi sesungguhnya roh lebih besar. Kenapa? Karena roh itu bicaranya soal dunia, bumi, dan akhirat. Bicara soal di alam dunia ini, tapi juga di alam roh yang tidak bisa dilihat oleh manusia, oleh mata kita. Bahkan ketika nanti kita meninggalkan tubuh ini, ketika mati, tubuh ini mungkin dipendam di tanah, di kuburan, saudara, maka roh Anda itu masih hidup, masih ada untuk berjumpa dengan Tuhan yang memberikan ruah atau roh itu dalam hidup kita, ya, sehingga kita menjadi manusia yang hidup. Tubuh ini bisa jadi tua, bisa habis, ya, tubuh ini bisa mati. Paulus berkata bahwa manusia lahiriah kami makin merosot hari demi hari, tapi manusia batiniah kami dibaharui hari demi hari. Apa manusia batiniah yang dimaksud Paulus? Itu dua, yaitu jiwa dan rohnya. Jiwanya bisa makin besar, tubuh makin reot karena tua, makin tambah usia, nggak bisa dipungkiri. Faktor U, faktor usia. Dulu bisa lari-lari, sekarang nggak bisa. Tapi saudara, jiwa Anda bisa makin besar, pengetahuan Anda bisa makin besar, Anda bisa makin berhikmat, Anda bisa makin bijaksana, Anda bisa makin pintar karena belajar, Anda makin bisa mengendalikan emosi, makin bisa mudah mengampuni.
Tapi adik-adik belajar juga, makin mudah marah, makin mudah jengkel, makin mudah berbuat dosa, ya. Tapi banyak yang makin bagus dalam jiwanya, cara berpikirnya. Tapi jiwa itu terbatas, seringkali oleh fisik, karena jiwa dengan tubuh itu saling membatasi. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang tubuhnya bagus, tapi jiwanya sakit. Karena otaknya kena sumbatan, atau dia mulai pikun karena Alzheimer dan sebagainya. Akhirnya perasaannya terkacaukan juga. Makanya dokter jiwa itu kasih obat-obat untuk menenangkan otak supaya cairan dan segala hormon itu terkontrol. Karena ketika hormon di otak Anda berubah, emosimu juga berubah, pikiran bisa berubah gitu ya. Nah, itu jiwa, ada emosi, ada pikiran, saudara. Tapi roh itu berbeda. Karena roh itu bukan cuma bicara di bumi ini, sampai ke akhirat, sampai ke surga atau neraka. Roh itu membuat kita bisa connect dengan Tuhan. Makin kuat atau makin lemah. Ya, tapi ayat ini mau berkata, semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Makanya Paulus memberikan urutannya, semoga rohmu dulu. Karena roh lebih besar. Jiwa baru tubuh. Ya, rohnya harus kuat. Kata saudara, mari kita minta supaya hidup kita lebih kuat dalam Tuhan. Penuhilah hatiku dengan rohmu, dengan rohmu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Lagu lama ini sangat bagus, saudara, menyatakan tadi hati kita, tempat roh kita lebih dalam dari sekedar emosi dan perasaan. Minta Roh Kudus memenuhi. Mulut ini bicara fisik kita, tubuh kita harus bisa menyanyikan nyanyian baru. Makanya menyembah, kalau bisa dengan menyanyi, pakai lidah mulut Anda, jangan cuma berdiam diri. Loh Pak, aku cuma nyembah dengan roh dan kebenaran. Itu salah satu ayat, Tuhan mencari orang penyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau kau sudah bisa nyembah dalam roh, Tuhan juga minta Anda, mulut kita bersorak-sorai, memuliakan Tuhan. Yesus pun berkata, kalau engkau suruh orang ini diam, Tuhan bisa membuat dari mulut anak-anak kecil, bahkan batu-batu pun bisa dibuat bersorak-sorai. Tuhan pengen kita menyanyi dengan nyanyian baru. Jadi Bapak Ibu yang sering ibadah dan cuma diam saja, ayo bertobat. Pakai tubuhmu memuliakan Tuhan, karena kita punya roh, jiwa dan tubuh. Tapi jiwa juga harus dipenuhi dengan damai surgawi, supaya Anda tenang, Anda kuat. Tapi biarlah roh, jiwa dan tubuh kita semuanya terpelihara sempurna. Hari ini, pagi ini kita belajar. Coba angkat tanganmu, itu tubuhmu saudara. Pikiranmu, jiwamu, rasakan damai dari Tuhan. Tapi rohmu, itu yang connect dengan Tuhan, yang merasakan hadirat-Nya. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada.
penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru, penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Roh yang paling besar baru jiwa dan tubuh. Tubuhmu sakit, jaga jiwa dan rohmu harus tetap baik. Tapi mungkin tubuhmu sakit, jiwamu juga sakit karena kau pusing masalah pekerjaan, keuangan, susah, hatimu dikecewakan orang, tertekan dengan pergumulan. Tapi jaga rohmu, tetap dekat Tuhan, tetap kuat, tetap cari Tuhan. Maka dari roh itu akan dikuasai Roh Kudus, dan roh akan mempengaruhi jiwamu sampai mempengaruhi tubuhmu. Bapa, hamba bisa menyampaikan apa yang Kau mau, dan sadarkan kami bahwa kami harus memperhatikan semua, baik roh, jiwa dan tubuh kami. Tuhan tolong supaya roh kami sehat, manusia roh kami kuat, sehingga kami bisa melewati semua masalah di bumi ini. Berkati Tuhan, bangkitkan kembali roh anak-anak-Mu. Kalau ada yang sudah ditelikung oleh dosa, kalau ada yang sudah dihancurkan oleh jiwa yang sakit, oleh tubuh yang terbatas, tapi Tuhan punya cara memulihkan jauh dari dalam hidup kami, yaitu melalui roh kami. Bangkitkan roh kami, bangkitkan roh kami, bangkitkan roh kami dalam nama Yesus. Hai jemaat Tuhan, bangkit rohmu, bangkit, punya kerinduan mencari Tuhan, punya kerinduan dekat dengan Tuhan, punya kerinduan untuk menyembah Tuhan dengan jiwa dan tubuhmu. Dan kau akan makin kuat, kau akan bisa lega hidupmu dan melewati semua bersama Tuhan. Bapa, meteraikan dalam hidup anak-anak-Mu, dan biarlah hari ini kami bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati kami semua, biar roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna. Dalam nama Yesus, saudaraku, mari masuki hari ini dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah
kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Jaga roh, jiwa, dan tubuhmu semuanya sempurna. Tuhan memberkati.